Selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini senang sekali saya akan membawakan kembali seminar kesehatan yang berjudul Hidup Sehat Melalui Menghindari Ruangan Sempit. Jadi, menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, jadi menyatakan bahwa kualitas udara yang buruk di dalam rumah atau di suatu ruangan itu dapat memicu terjadinya sebuah penyakit yang berbahaya seperti infeksi saluran napas, penyakit jantung iskemik, bahkan bisa menyebabkan sampai ke kanker paru-paru. Nah, hal ini karena adanya polusi udara dari kegiatan di rumah seperti menyalakan kompor saat memasak atau bisa juga saat membakar sampah misalnya di luar. Nah, dari buku Membina Keluarga Sehat, jadi dikatakan kepada banyak orang yang hidup di kota-kota di mana tidak terdapat rumput hijau untuk tempat berpijak, yang dari tahun ke tahun hanya memandang ruangan kotor dan ganggang sempit, tembok-tembok beton dan lantai semen, serta langit yang dipenuhi dengan asap dan debu. Kalau orang-orang ini dibawa pindah ke daerah pertanian yang dikelilingi oleh ladang-ladang hijau, hutan, pegunungan, dan anak-anak sungai, langit yang cerah, serta udara pedesaan yang segar dan bersih, maka keadaan itu akan tampak hampir menyerupai surga. Dari buku Hidup yang Menyehatkan juga dikatakan, ruangan sekolah itu merupakan tempat yang keras bagi anak-anak yang mewarisi jasmani yang sudah dilemahkan. Jadi ruangan-ruangan sekolah biasanya itu ada beberapa sekolah itu mungkin biasanya tidak dibangun dengan standar yang memenuhi standar kesehatan. Namun untuk hanya untuk keringanan biaya. Jadi ruangan-ruangan itu tidak diatur agar mendapat ventilasi sebagaimana seharusnya tanpa harus memaparkan anak-anak pada hawa yang sangat dingin. Jadi jika anak-anak berada di suatu ruangan di sekolah itu tidak mempunyai ventilasi yang baik, jadi itu tidak baik bagi kesehatan dan kehidupan anak-anak kecil menghirup udara yang kotor oleh banyak nafas. Nah, dikatakan juga di buku Hidup yang Menyehatkan nomor 313, kamar tidur haruslah luas dan diatur agar memiliki sirkulasi udara siang dan malam. Mereka yang meniadakan udara dari ruang tidurnya harus segera mulai mengubah cara mereka. Mereka harus membiarkan udara masuk sedikit demi sedikit dan meningkatkan sirkulasinya sampai mereka bisa menanggungnya di musim dingin dan musim panas tanpa beresiko kedinginan. Jadi paru-paru itu agar sehat harus mendapat udara yang murni. Berarti harus ada ventilasi yang baik. Nah, ini contoh-contoh penyakit-penyakit akibat diam di tempat yang sempit. Yang pertama, bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, dan yang kedua, gangguan peredaran darah. Nah, jadi pada anak-anak itu bukan saja sedang dalam bahaya kekurangan udara dan gerak badan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi maupun sekolah yang lebih rendah itu hal penting kepada kesehatan ini masih sering dilalaikan kadang. Jadi banyak siswa yang duduk dari hari ke hari dalam ruangan yang sempit yang tertutup. Jadi membungkuk menghadap bukunya hanya membuat dadanya menyusut sehingga dia tidak dapat bernafas dalam-dalam. Darahnya mengalir pelan-pelan, kakinya terasa dingin, dingin dan kepalanya panas. Nah, dari situ juga kan akan bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan peredaran darah. Nah, kalau misalnya itu terjadi, bisa juga mengganggu dalam aktivitas belajar, tidak konsentrasi belajar misalnya. Nah, yang ketiga, otot melemah. Dan keempat, daya tahan tubuh menurun. Jadi, tubuh kita itu eh, jika tidak cukup terpelihara, tidak kurang sehat, jadi bisa menyebabkan otot-otot jadi lemah dan seluruh sistem tubuh menjadi lemah dan menderita sakit. Karena jika kekebalan tubuh kita turun, itu akan sangat gampang untuk terinfeksi sebuah penyakit seperti virus atau bakteri.
Nah, yang kelima itu bisa menyebabkan cacat. Jadi, ada beberapa anak harus menderita cacat seumur hidupnya, dan ada kalanya lebih baik anak mengikuti pelajaran dalam keadaan yang layak dengan olahraga yang teratur dan di sinar matahari dan di udara yang terbuka. Dan yang keenam, kerusakan paru-paru. Jadi banyak anak kecil menghabiskan waktu 5 jam tiap hari dalam ruangan kelas yang tidak bagus ventilasinya, tidak juga cukup luas untuk menampung jumlah murid yang baik. Jadi dengan udara yang seperti itu malah akan membuat racun bagi paru-paru yang menghirupnya. Dan yang ketujuh, sakit tenggorokan, dan yang kedelapan, gangguan hati. Jadi, banyak keluarga menderita sakit tenggorokan, penyakit-penyakit paru, dan keluhan hati yang ditimpakan kepada mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi, karena ruangan tidur mereka kecil, tidak cocok untuk selama 1 malam, namun mereka tinggal di kamar kecil ini selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Mereka menghirup udara yang sama berulang-ulang sampai udara itu menyatu dengan kekotoran yang meracuni dan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh mereka melalui paru-paru dan pori-pori kulit. Jadi mereka yang melalaikan kesehatannya itu bisa menyebabkan menderita sebuah penyakit. Maka dari itu, marilah untuk kita hidup sehat melalui menghindari ruangan sempit. Jadi, kita harus bijak dalam memilih tempat kita untuk tinggal. Sembari itu kita juga harus menjaga kualitas udara di sekitar ruangan yang kita tinggal agar tetap bersih ya. Itu misalnya dengan menjaga adanya ventilasi yang baik dan menghindari polusi ya, serta mengontrol kelembapan dan rutin tentunya membersihkan ruangan tempat kita tinggal. Baiklah, semoga seminar yang saya bawakan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih, selamat hari Sabat.